Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan leader sekalian, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bahwa leadership ini kepemimpinan adalah pendorong. Ya, jadi pemimpin yang baik selalu mencari cara bagaimana mereka bisa mendorong perubahan, terutama perubahan dari timnya, perubahan dari orang-orang yang dia pimpin. Nah, untuk mendorong perubahan, ya, biasanya pemimpin sangat-sangat memahami yang namanya aspek motivasi orang, gitu ya. Jadi mereka sangat paham apa yang menggerakkan orang, apa yang membuat orang untuk terdorong melakukan yang terbaik, apa yang membuat orang mengeluarkan potensi-potensi terbaik mereka untuk berkontribusi bagi organisasi atau perusahaan. Ya, nah pemimpin terbaik ya sebagai seorang pendorong, seorang motivator, sebagai seorang penggerak gitu ya, sangat memahami sekali bagaimana menggunakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik berbicara mengenai niat seseorang, ya ambisi seseorang, gitu ya, tujuan-tujuan seseorang, motif-motif seseorang, niat-niat di dalam bekerja, ini semuanya masuk ke dalam motivasi intrinsik. Ya, pemimpin sangat tahu sekali bagaimana membangkitkan motivasi intrinsik dari orang-orang yang bekerja bersama mereka. Karena itu para pemimpin biasanya memulai ya upaya untuk mendorong perubahan kinerja dari orang lain dengan cara mengeksplor gitu ya, apa niat-niat orang dalam bekerja, apa tujuan-tujuan purpose orang dalam bekerja gitu ya. Kenapa mereka mau bergabung dengan organisasi? Apa alasan keberadaan mereka gitu ya. Mereka juga menggali passion, gairah orang itu di mana ya, apa yang paling nyaman mereka lakukan gitu ya. Semua orang itu punya potensi yang unik dan berbeda-beda gitu ya. Jadi pemimpin menggali gitu ya. Ketika pemimpin melihat seseorang itu nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya motif yang kuat untuk berkontribusi atau untuk berprestasi, maka dia segera datang kepada orang tersebut untuk menggali sebetulnya apa yang diinginkan oleh orang itu dalam hidupnya. Ya, apa yang ingin diwujudkan oleh orang tersebut dalam hidupnya. Mereka menunjukkan kepedulian itu. Ketika pemimpin sudah berhasil menemukan gitu ya, apa tujuan-tujuan orang di dalam berkontribusi bagi organisasi, maka dia telah menggenggam motivasi intrinsik ya dari orang tersebut gitu ya. Nah, motivasi intrinsik ini bisa menjadi bahan bakar yang sangat kuat sekali untuk menggerakkan orang. Jadi misalkan ya, ada seseorang yang tujuan dia adalah berkontribusi misalkan di suatu institusi atau lembaga sekolah, misalkan lembaga pendidikan, bahwa dia ingin menjadi guru yang inspiratif, menjadi guru yang memberdayakan ya dan sangat menginspirasi murid-muridnya gitu ya. Ketika dia punya purpose atau tujuan seperti itu gitu ya, maka pemimpin senantiasa menggunakan tujuan itu untuk memotivasi guru tersebut gitu ya. Ayolah gitu ya, kan Anda katanya mau menjadi guru yang inspiratif itu. Masa menghadapi murid yang agak sedikit bermasalah saja Anda sudah give up gitu ya, angkat tangan gitu ya. Maka ketika dia bertemu dengan guru ini, maka dia tahu caranya bagaimana membuat guru ini selalu bangkit, selalu bersemangat, selalu punya passion untuk mengajar. Karena motivasi intrinsiknya itu sudah digenggam oleh sang pemimpin atau leader gitu ya. Dia sudah tahu gitu ya. Tapi kalau dia tidak tahu ya, kalau pemimpin nggak bisa menggali motivasi intrinsik seseorang dalam bekerja itu sebetulnya apa ya, maka ini akan menjadi masalah karena dia tidak memiliki kata kunci untuk membangkitkan semangat orang lain. Kemudian yang kedua, ya pemimpin yang pendorong atau penggerak itu memanfaatkan motivasi ekstrinsik dari orang-orang yang bekerja bersama mereka. Ya, motivasi ekstrinsik itu contohnya adalah apresiasi, penghargaan gitu ya, kemudian pengakuan gitu ya, pemberian pujian-pujian supaya orang itu bersemangat. Artinya semua hal yang bisa mendorong orang lebih bersemangat dalam bekerja yang datangnya dari luar dirinya. Makanya disebut ekstrinsik. Ya, maka pemimpin sangat pintar sekali menggunakan bagaimana ketika orang setelah bekerja lalu meraih sesuatu atau mencapai sesuatu, maka dia berikan penguatan-penguatan berupa pujian, berupa penghargaan yang membuat orang itu merasa bahwa kinerjanya itu betul-betul dihargai, sehingga dia pun akan terus mengulang kinerja baik itu di masa-masa mendatang. Ya,
Jadi pemimpin penggerak, pemimpin pendorong itu tidak akan membiarkan gitu ya seseorang bekerja keras, lalu mereka achieve mencapai target, lalu orang itu dibiarkan saja seperti itu. Ya tidak mengucapkan terima kasih, misalkan tidak menghargai orang tersebut, itu enggak akan seperti itu ya. Maka pemimpin pendorong atau penggerak itu mereka selalu menunjukkan kepedulian gitu ya kepada orang-orang yang mereka pimpin gitu ya. Nah, dengan menggunakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini secara bersamaan gitu ya, menggunakan itu sebagai jalan untuk menjadi pendorong atau penggerak orang-orang, maka pemimpin di sini sudah memiliki pondasi yang kuat untuk mempengaruhi karena dia sangat memahami aspek motivasi dari seorang manusia itu di dalam bekerja, beramal itu seperti apa. Ya kalau kita sebagai pemimpin menemukan orang-orang yang ikhlas, ya orang-orang yang bekerja bersama kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi para pemimpin. Tapi kan nggak semua orang ya dalam kondisi seperti itu. Ya, kalau mereka sudah menjadi seorang yang ikhlas gitu ya, seorang mukhlisin sejati gitu, mudah bagi pemimpin untuk menggerakkan. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Maka memahami ya aspek motivasi orang di dalam beramal, di dalam bekerja, dalam berperilaku, ini akan membantu pemimpin untuk menjadi pendorong yang efektif di dalam organisasi atau timnya. Ya, semoga bermanfaat tips ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.